dari setiap keindahan, bahkan seluruh keindahan di dunia, hanyalah salah satu dari kebaikan-kebaikan keindahan itu. Ya, orang yang kehilangan penglihatan akan mengingkari keindahan gambar, dan orang yang kehilangan pendengaran akan mengingkari kenikmatan melodi dan nada yang merdu. Maka orang yang kehilangan hati pasti juga mengingkari kenikmatan-kenikmatan ini yang tiada bandingannya, yang hanya dikenali oleh hati. Terkadang mata menyangkal cahaya matahari karena sakit mata, dan mulut menyangkal rasa air karena sakit. Siapa kehilangan penglihatan mungkin menyangkal keindahan rupa dan gambar. Siapa kehilangan pendengaran mungkin menyangkal keindahan nada dan suara merdu. Demikian pula, barang siapa yang kehilangan hati, ia akan menyangkal kenikmatan rohani dan urusan cinta kepada Ar-Rahman dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam yang lebih tinggi dari segala cinta. Allah berfirman, orang-orang beriman cintanya paling kuat kepada Allah. Dan jika dalam cinta antar makhluk terjadi hal-hal yang aneh dan menakjubkan, maka lebih utama lagi hal itu terjadi dalam cinta para pecinta Allah. Maha agung kemuliaannya, maha tinggi di ketinggiannya. Seandainya setetes cinta kepada Allah, dengannya kita lenyap dari selainnya, lalu tak melihat kecuali Allah yang Esa, Ilah, Rab segala Rab. Penjelasan bahwa doa tidak bertentangan dengan rida dan tidak mengeluarkan pelakunya dari makam, kedudukan, rida. Demikian pula, membenci maksiat, membenci pelakunya, membenci penyebabnya, dan berusaha menghilangkannya dengan amar ma'ruf nahi munkar juga tidak bertentangan dengannya. Sebagian orang-orang penganggur yang tertipu keliru, menyangka maksiat, kefajiran, dan kekufuran berasal dari kadar dan hadar Allah, sehingga harus diridai pula. Padahal itu kebodohan dalam tafsir dan kelalaian terhadap rahasia-rahasia syariat serta hikmahnya. Doa itu ibadah wajib. Kami menyembah. Kita diperintahkan beribadah dengannya. Dan banyaknya doa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam serta para nabi lainnya, alaihi musallam, sebagaimana yang kami kutip dalam kitab doa-doa, menunjukkan hal itu. Dan sungguh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berada pada tingkatan rida yang paling tinggi. Dan Allah Ta'ala telah memuji sebagian hambanya dengan firman-Nya. Mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Mereka termasuk nabi-nabi, syalawat Allah atas mereka. Mereka bersegera dalam kebaikan dan berdoa kepada kami dengan harap dan takut. Mereka berkata bahwa orang-orang yang mengenal Allah, mencintai Allah, dan ridha kepada Allah, hal itu tidak bertentangan dan tidak menafikan doa mereka untuk mendatangkan kebaikan dan menolak bencana di dunia dan di akhirat, baik secara lahir maupun batin. Karena itu adalah tanda penghambaan, ketundukan, kerendahan, dan kebutuhan mereka kepadanya. Jalla Jalaluh. Berfirman Tuhanmu, berdoalah, pasti aku kabulkan. Katakan, Tuhan tak peduli, kecuali doamu. Dia berfirman, mereka selalu berdoa kepada kami dengan harap dan takut, serta tunduk kepada kami. Syalawat dan salam Allah atas mereka. Ya Allah, rahmati kami, bimbing kami, kembalikan kami, tambahkan dari karunia, kebaikan, dan anugerah MU yang luas. Menolak bala dari beliau dan umatnya, Shallallahu alaihi wasallam. Semoga dia menjadikan bagian kita dari kelembutan, kasih, dan pertolongannya paling agung. Di dunia dan akhirat, semoga dia merahmati semua urusan kita. Semoga Allah memperlihatkan kepada kita pada umat nabinya apa yang menyejukkan matanya, meneguhkan kita pada apa yang dia cintai dan ridai, serta menjadikan jam terbaik, paling berkah, dan termulia dalam hidup kita saat berjumpa dengannya. Sehingga tiap dari kita dipertemukan sedang dia ridha dengan ridhanya benar-benar tertinggi. Dalam menemani pemimpin semesta alam dan orang-orang saleh, hiasan dalam tingkatan kedekatan, dan Allah ridha kepada kita dengan keridaan yang paling besar. Sesungguhnya dia adalah yang paling mulia di antara yang mulia dan paling penyayang di antara para penyayang. Bismillah, Alhamdulillah. Shalawat atas Nabi Muhammad, beliau berkata, adapun mengingkari maksiat, membencinya, dan tidak ridha dengannya, Allah Ta'ala telah menjadikan hal itu sebagai ibadah bagi hamba-hambanya dan mencela mereka karena ridha dengannya. Dia berfirman, mereka puas dengan kehidupan dunia dan merasa tentram dengannya. Allah berfirman, mereka rela bersama yang tinggal di belakang, hati mereka telah terkunci rapat. Dalam riwayat masyhur, siapa menyaksikan kemungkaran lalu meridai, maka seakan ia sendiri melakukannya. Dalam hadis, penunjuk keburukan seperti pelakunya pula hukumnya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, hamba bisa absen dari kemungkaran, namun memikul dosa seperti pelakunya. Ditanya, bagaimana? Beliau menjawab, kabar itu sampai, ia pun lalu merestuinya. Dan dalam sebuah riwayat, seandainya seorang hamba dibunuh di timur dan orang lain di barat ridha dengan pembunuhannya, maka ia menjadi sekutu dalam pembunuhannya. Allah Ta'ala memerintahkan ghibtah dan berlomba dalam kebaikan, serta menjauhi keburukan. Dia berfirman, dalam hal itu hendaklah orang-orang semuanya saling berlomba. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hasad,
iri yang dibolehkan, kecuali pada dua hal. Seorang laki-laki yang diberi hikmah oleh Allah lalu ia menyebarkannya di antara manusia dan mengajarkannya, dan seorang laki-laki yang diberi harta oleh Allah lalu ia menggunakannya untuk dihabiskan di jalan kebenaran. Dalam lafal lain, dan seorang laki-laki yang diberi Al-Quran oleh Allah, lalu ia membacanya di waktu malam dan siang. Maka seorang laki-laki lain berkata, seandainya Allah memberiku seperti yang diberikan kepada orang ini, niscaya aku akan melakukan seperti yang ia lakukan. Ya Allah, jadikan iman dicintai kami, hias di hati kami oleh MU. Bencikan kekafiran, kefasikan, kemaksiatan, jadikan kami termasuk yang mendapat petunjuk. Amin. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk beribadah dengan mengingkari maksiat dan mengharamkan kita untuk ridha dengannya. Jika kamu kafir, Allah tak butuhmu, tak meridai kekafiran hambanya. Jika bersyukur, dia meridainya bagimu. Allah berfirman, orang yang tidak berharap bertemu dengan kami, puas pada dunia dan tentram, serta lalai dari ayat-ayat kami, tempatnya neraka karena perbuatan mereka. Tentang yang tertinggal, mereka rela bersama yang tinggal, hati mereka dikunci. Kami berlindung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan demikianlah, maka kita wajib bergembira dengan setiap ketaatan yang dilakukan kepada Al-Haq, Allah, Subhanahu wa Ta'ala di bumi dan di langit. Di seluruh penjuru negeri, jika kita jujur dalam hal itu, maka akan kembali kepada kita berkah dari ketaatan semua orang yang taat. Dan kita wajib membenci setiap kemaksiatan yang dilakukan terhadap Allah di seluruh penjuru bumi, baik yang dahulu maupun yang kemudian. Barang siapa yang ridha dengan kemaksiatan apapun dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah, maka ia telah bersekutu dengan pelakunya dalam dosa, beban, kegelapan, keterputusan dari Allah, dan dalam menghadapi azab. Seandainya seorang hamba terbunuh di timur dan orang lain di barat ridha dengan pembunuhannya, maka ia adalah sekutu dalam pembunuhannya. Barang siapa yang membantu membunuh seorang muslim walaupun dengan setengah kata, maka ia akan bertemu Allah dalam keadaan tertulis di antara kedua matanya, putus asa dari rahmat Allah. Naudzubillah, ini bahaya. Jangan ridha seorang muslim terbunuh. Mungkin ada yang berkata, tidak, orang ini mencela kami, dia bukan dari kelompok si fulan, dan dia tidak menempuh jalan yang mengantarkan kepada derajat di sisi Allah di tengah hamba-hambanya. Bagaimana kau rela pembunuhan zalim, bahkan pada zimmi, apalagi muslim? Apa urusanmu itu? Jika engkau senang dan ridha atas terbunuhnya seorang muslim, engkau sekutu pembunuh. Maka waspadalah, sebagian orang meremehkannya. Ia merasa tak pernah membunuh, namun catatannya menyebut membunuh sekian jiwa. Ketika seseorang dibunuh tanpa hak, ia berkata, bagus, pas, ia berkata, memang pantas, atau ia berkata, iya. Apapun untuk maksiat kepada Allah, jangan engkau ridha. Meridai maksiat berarti berserikat dengan para pelakunya. Allah berfirman tentang generasi awal kita, ketahuilah, di tengah kalian ada Rasulullah. Jika ia mengikuti kemauan kalian dalam banyak hal, niscaya kalian celaka. Namun Allah menanamkan cinta pada iman, memerindahnya di hati, dan membencikan kufur, fasik, dan durhaka. Mereka orang lurus, karunia dan nikmat Allah. Ya Allah, karuniakanlah itu kepada kami. Ya Allah, cintakan iman kami, hiasi hati kami, bencikan kufur, fasik, durhaka, jadikan kami terpimpin. Tak rela maksiat pada MU, dari kami atau makhluk MU. Paham? Dan demikianlah, jika suatu kemaksiatan dilakukan lalu ada orang yang ridha dengannya, maka ia menjadi sekutu para pelakunya meskipun ia jauh dari mereka dan tidak hadir. Jika kebetulan ada yang hadir, ia membencinya, marah karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan menolaknya semampunya, maka ia tak tercatat di antara hadirin, dan tidak pula di antara. Ia tidak berdosa karenanya, ia mengingkari, tak datang sengaja melihatnya, tak bergembira pun. La ilaha illallah. Beliau memerintah berlomba kebaikan, dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba, dan beliau menjelaskan kepada kita apa yang seharusnya kita cita-citakan dari perbuatan baik. Beliau berkata, dua hal. Seorang diberi Allah hikmah, menyebarkannya dan mengajarkannya. Seorang diberi Al-Quran, membacanya dalam salat setiap malam dan di siang hari. Allah memberinya ilmu yang bermanfaat yang ia sebarkan. Nabi bersabda, ini adalah kedudukan yang tinggi dan mulia, berharaplah engkau menjadi seperti dia. Maka arahkanlah keinginanmu ke sisi ini. Dan yang kedua, seorang yang diberi Allah harta lalu ia menghabiskannya di jalan kebenaran. Wahai orang mulia, infakkan itu di jalan Allah, bantu agama, cukup. Adapun orang yang mengambil harta untuk membangun gedung-gedung,
mengenakan pakaian-pakaian, berbangga-bangga dengannya, dan membeli syahwat dengannya. Waspadalah darinya. Jangan ingin seperti dia, jangan engkau berakhir sepertinya di akhirat, na'udzubillah ta'ala. Tetapi berharaplah seperti orang yang menafkahkan hartanya dan semua miliknya untuk menolong Allah dan Rasul-Nya di jalan Allah. Itulah yang patut diharapkan. Jangan berharap jadi seperti mereka. Adapun membenci orang kafir dan fasik, mengingkari serta membenci mereka, dalil Al-Quran dan hadis tak terhitung sungguh banyaknya. Seperti firman Allah, janganlah mukmin menjadikan kafir sebagai wali, selain kaum mukmin. Allah berfirman, wahai orang beriman, jangan jadikan Yahudi dan Nasrani sekutu. Allah berfirman, demikian kami jadikan sebagian saling menjadi sekutu. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengambil janji dari setiap orang mukmin untuk membenci setiap orang munafik, dan dari setiap orang munafik untuk membenci setiap orang mukmin. Nabi bersabda, seseorang bersama yang ia cintai. Beliau juga bersabda, siapa mencintai suatu kaum dan loyal kepadanya, dikumpulkan bersama mereka pada hari kiamat. Dan beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Dan dalil-dalil mengenai hal ini telah kami sebutkan dalam penjelasan tentang cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kitab Adab Asy-Syubah dan dalam kitab Al-Amr bil Ma'ruf wa Nahi Anil Munkar, maka kami tidak akan mengulanginya. Semoga Allah menyucikan kita dari segala kotoran dan najis, melindungi kita dari kejahatan jin dan manusia, dan menegakkan bagi kita takwa sebagai landasan terkuat dalam keadaan sehat walafiat. Atas Nabi Muhammad dan keluarganya, dengan sanad kalian tersambung kepada Imam Muhaddits Yahya bin Abi Bakar Al-Amiri radhiyallahu anhu. Semoga kami mendapat manfaat darinya, ilmunya, ilmu kalian, dan ilmu orang saleh. Amin. Aku berkata, riwayat-riwayat berbeda pendapat mengenai sebab beliau Shallallahu alaihi wasallam menjauhi istri-istrinya dan bersumpah untuk tidak mendekati mereka selama sebulan. Dan yang paling sahih adalah apa yang terdapat dalam Syahihain, Bukhari dan Muslim, bahwa sebabnya adalah persekongkolan Aisyah dan Hafsyah karena cemburu kepadanya ketika beliau minum madu di rumah Zainab. Maka masing-masing dari mereka berdua berkata kepadanya, engkau telah makan maghfir, yaitu sesuatu yang baunya menyerupai bau minuman keras. Ia berkata, tidak, tetapi aku minum madu, tak akan mengulanginya. Aku bersumpah, jangan beritahu siapapun. Dan dikatakan sebabnya adalah tuntutan mereka kepadanya dalam meminta nafkah, dan hal ini juga terbukti dalam hadis sahih. Lalu mereka berselisih tentang pengharaman yang karenanya Allah menegurnya. Dikatakan itu adalah larangan beliau atas madu. Dikatakan beliau mengharamkan Maria setelah menyetubuhinya di rumah Hafsyah, kemudian menenangkan Hafsyah dengan pengharaman itu. Dikatakan, larangannya terkait Syarik yang menyerahkan diri. Beliau menolak demi istri-istrinya. Yang paling sahih pendapat pertama, lalu kedua, mayoritas para mufassir mendukungnya. Namun riwayatnya tak tercantum di kitab sahih dan sanadnya mursal. Yang ketiga lemah sanad dan matan. Mereka berbeda pada hadis yang dirahasiakan kepada sebagian istri. Dikatakan bahwa ucapannya, aku minum madu. Dan dikatakan, ia mengharamkan Maria atas dirinya, untuk menyenangkan Hafsyah. Dan pemberitahuan kepadanya bahwa ayahnya dan Abu Bakar akan memegang urusan, kekhalifahan, setelah beliau. Dan pembicaraan mengenai kisah ini simpang siur. Perselisihan meluas, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui hakikat segala urusan semuanya. Dia Maha tahu hakikat, Jalla Jalaluh. Mengapa Nabi menjauhi istri-istrinya selama sebulan dan bersumpah? Maka beliau tinggal, menjauh, selama sebulan, yaitu 29 hari, kemudian kembali. Sebab yang mereka sebut bisa berkumpul, gabungan sebab. Di antaranya adalah apa yang terjadi dari persekongkolan Aisyah dan Hafsyah terhadap beliau. Bahwasanya beliau biasa mengunjungi istri-istrinya pada waktu duha atau asyar, masuk dari satu kamar ke kamar lainnya, menanyakan kabar mereka, bercengkrama dengan mereka, mengajari mereka, lalu keluar dan berkeliling mengunjungi mereka semua. Setiap hari, maka setiap istri menunggunya untuk mengunjunginya. Mereka memperhatikan bahwa beliau tinggal lebih lama di rumah Zainab. Seperti biasa, beliau datang untuk kunjungan singkat, menanyakan kabar mereka, memberi mereka petunjuk, lalu pergi.
beliau menyenangkan hati mereka, kemudian pergi. Mereka berkata, beliau tinggal lebih lama di rumah Zainab, sehari dan keesokan harinya pun bersamanya. Apa sebabnya? Mereka tahu bahwa dia, Zainab, mendapatkan hadiah madu, maka dia menuangkan madu untuknya, dan beliau menunggu sampai meminumnya dan tinggal lebih lama. Maka mereka berkata, jika ini terus berlanjut, dia akan mengalahkan kita dengan madunya dan membuat beliau tinggal lebih lama di rumahnya. Mereka bersekongkol. Aisyah berkata, nanti saat beliau datang kepadaku setelah keluar dari Zainab, bilang, engkau makan magafir. Sejenis tumbuhan yang mereka miliki yang baunya tidak sedap, dan mereka ingin membuat beliau menjauhinya agar tidak meminum madu itu. Dan jika beliau menjawab, tidak, tetapi aku minum madu, maka katakan padanya, lebahnya telah memakan bunga, urfut, karena lebah dari madu itu berasal dari bunga, urfut, sebuah pohon yang baunya menyerupai magafir. Karena itu, dan adalah berat bagi beliau jika mencium bau yang tidak sedap dari seseorang. Hal itu tampak dari akhlak mulianya. Istri pertamanya bertanya, kau makan magafir? Ia menjawab, tidak. Katanya, aku hanya minum madu. Lalu orang bilang lebahnya makan urfut. Istri kedua, dia berkata begitu. Maka beliau mengira ada bau, tidak sedap, pada madu itu, lalu beliau berkata, aku tidak akan meminumnya. Esoknya ia ke Zainab, ia tak minum lagi, Zainab menegurnya. Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan ayat, jika kalian berdua saling membantu menyusahkannya, maka sesungguhnya Allah adalah pelindungnya, dan Jibril, dan orang-orang mukmin yang saleh, dan para malaikat setelah itu adalah penolongnya. Dan dia mengancam mereka agar mereka mengetahui adab mereka terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengetahui kedudukan mulia ini. Ibnu Abbas berkata, aku ingin memastikan dari Sayyidina Umar tentang dua perempuan yang bersekongkol terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku tak sempat bersamanya setahun. Aku ikut beberapa safarnya, menuang air wudunya, lalu bertanya langsung padanya saat itu. Aisyah dan Hafsyah. Siapa? Kemudian suatu kali, itu terjadi di rumah Sayyidatina Hafsyah. Kamar yang beliau sediakan untuknya. Dan setelah itu, datanglah Maria Al-Qibtiyah, namanya adalah budak perempuannya, hamba sahayanya. Dia mendekatinya, lalu Hafsyah datang dan mendapati budak perempuan itu ada di sisinya. Maka dia marah dan berkata, di rumahku dan pada hariku, engkau membawanya ke sini kepadaku, dan seterusnya. Maka dia ingin menenangkan wataknya dan berkata kepadanya, aku akan menjauhinya setelah hari ini. Dan dia memberitahunya bahwa urusan kepemimpinan ini kelak akan dipegang oleh Abu Bakar, kemudian oleh ayahnya Umar. Dia berbisik, jangan beritahu siapapun. Yakni, tidak tentang menjauhi Maria, dan tidak pula tentang urusan kekhalifahan dan semisalnya. Dia kemudian pergi ke Sayyidah Aisyah, duduk berbicara dengannya, dan memberitahunya. Katanya padanya, lalu Nabi menegurnya setelahnya. Dan secara umum, jika terlihat dari mereka kecenderungan pada kesenangan dunia dan kemegahannya, serta pada pakaian. Ia berkata, wahai Rasulullah, tambahkan pakaian kami, kirim 2 atau 3 kali setahun, dan seterusnya. Maka setelah peristiwa-peristiwa ini, marahnya mengakibatkan dia tidak mendekati mereka selama sebulan. Wahai Nabi, mengapa mengharamkan yang Allah halalkan bagimu? Seperti minum madu dan seperti datangnya budak perempuan, Maria. Allah berfirman kepadanya, apakah engkau mencari keridaan istri-istrimu demi mengambil hati mereka sampai sejauh ini? Akhlakmu, kesukaan pribadimu, dan urusanmu,
sedangkan engkau, mulia, paling berhak mereka tunduk padamu. Kau cari ridha istri-istrimu, Allah pengampun penyayang. Allah telah mewajibkan pembebasan dari sumpah yang telah engkau ucapkan, tebuslah sumpahmu dan jangan mengharamkan sesuatu untuk dirimu sendiri demi mereka. Allah menetapkan pembatalan sumpahmu, Allah pelindungmu. Nabi membisikkan rahasia kepada Hafsyah. Ketika ia mengabarkan pada Aisyah, Allah menyingkapkannya. Ia tahu ia telah berbicara dan berkata. Dia ungkap sebagian, abaikan lainnya. Mengapa kau berkata begitu? Ia berkata, siapa memberitahumu ini? Beliau bersabda, Maha mengetahui, Maha teliti memberitahuku. Jika kalian berdua bertobat, hati kalian sungguh telah condong. Kalian punya cukup ilmu dan cahaya dari kedekatan dengannya. Kalian tahu agungnya kebenaran dan wahyu. Itu cukup. Jika bertobat, hati kalian sungguh condong. Jika kalian berdua berpihak melawannya, Allah adalah pelindungnya, juga Jibril, mukmin saleh. Sesudah itu, para malaikat penolongnya. Dia mengancam, jika kumuliakan kalian dekat dengannya, syukurilah nikmat itu. Aku bisa mengganti kalian. Allah berfirman, jika ia menceraikanmu, semoga Tuhannya menggantinya dengan istri-istri yang lebih baik lagi darimu, yang muslimah, beriman, taat, bertobat, ahli ibadah, yang berpuasa, janda, dan perawan. Maka mereka tunduk kepada pribadi yang mulia itu. Ia mengabarkan sebagian, menyembunyikan sebagian. Ia menjelaskan padanya mengapa kabar pelarangan Maryam tersebar. Tidak menyinggung khilafah, kepemimpinan, atau suksesi, karena sensitif dan memicu sengketa. Ia tahu sebagian, mengabaikan sisanya. Mereka berkata, kesempurnaan tak menuntut hak penuh. Mereka tidak menunaikan hak mereka, mengambil sebagian dan meninggalkan lainnya. Memaafkan sebagian, meninggalkan lainnya, mengetahui sebagian, berpaling dari sebagian. Shalawat salam atas beliau, keluarga sahabat. Firman-Nya, Nabi, sampaikan kepada istri-istri, jika kalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kemarilah, kuberi kalian semua mut'ah, lalu kuceraikan dengan baik. Jika engkau menginginkan pakaian, busana, dan penampilan duniawi, kemarilah. Dan tidak pantas bagi ibu kaum mukminin dan duduk di rumah kekasih Tuhan semesta alam. Shallallahu alaihi wasallam, kami akan mencarikanmu tempat lain dan keluarlah dari kemuliaan ini, dari lingkungan yang paling agung ini. Kemarilah, kuberi mutah lalu kuceraikan kalian dengan baik. Kalian terpengaruh oleh bisikan jiwa dan hawa nafsu, serta apa yang disebarkan oleh setan berupa pengagungan dunia dan keterpesonaan padanya, yang tidak pantas bagi kalian di kedudukan yang mulia ini dan di rumah ini. Rumah yang tinggi dan agung. Dan jika kamu sekalian menghendaki keridaan, Allah dan Rasulnya serta kebahagiaan di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar. Setiap mendatangi salah seorang, ia berkata, Allah menurunkan wahyu kepadaku, kalian diberi pilihan. Jangan tergesa dulu, musyawarahkan keluarga dan orang tuamu. Saat dibacakan kepada Aisyah, ia berkata, tentangmu, haruskah kutanya orang tuaku atau berkonsultasi? Tidak. Kuinginkan Allah, Rasulnya, dan akhirat, tak mau dunia, baju, apapun. Ia kedua, bilang hal sama. Ketiga, dari yang keempat hingga yang kesembilan, semuanya dari 9 istri. Al-Mustafa memberi kami pilihan, maka kami memilih Nabi yang diteladani. Jika kamu sekalian menginginkan Allah, Rasulnya, dan negeri akhirat. Inilah kehendak rumah-rumah yang agung dan keluarga-keluarga yang mulia dan besar. Mereka menginginkan Allah, Rasul-Nya, dan negeri akhirat. Sesungguhnya Allah telah menyediakan bagi yang berbuat baik di antara kamu pahala yang besar. Allah mulai menasihati mereka, wahai istri Nabi, kalian tidak seperti wanita lain bila bertakwa. Jangan melembutkan ucapan, agar yang berhati sakit tidak bernafsu. Ucapkan kata baik, tetaplah di rumah. Tinggalkanlah gaya tabarruj dan berbaur dengan laki-laki asing. Biarkan itu untuk orang-orang fasik, ateis, dan orang-orang yang lalai dariku. Ini bukan urusan kalian, kalian istri-istri Nabi dan kekasihku. Tetaplah di rumah, jangan berhias seperti jahiliyah dahulu. Jalani ini, dirikan salat, tunaikan zakat, dan taati Allah serta Rasul-Nya dengan benar. Allah ingin menghapus kotoran kalian, ahlul bait, dan menyucikan sepenuhnya. Demikianlah. Dan setelah itu turunlah ayat-ayat ini dan apa yang terjadi dalam sirah beliau yang mulia, alaihi shalatu wassalam.
Bismillah yang Maha Pengasih Penyayang. Semoga Allah meridai kalian, hingga berkata. Adapun hukum-hukum yang timbul dari kalimat ini, maka para ulama kita, rahimahumullahu ta'ala, berkata, jika seseorang mengharamkan atas dirinya makanan atau lainnya, maka itu tidak menjadi haram dan tidak ada kewajiban apapun atasnya. Tetapi ia telah melakukan perbuatan terlarang, maka hendaklah ia memohon ampun kepada Allah. Jika ia mengharamkan budaknya, berniat memerdekakan, merdeka. Mengharamkan. Jika mengharamkan. Dan jika ia mengharamkan budak perempuannya, lalu ia berniat memerdekakannya, maka ia merdeka. Namun jika ia berniat mengharamkan zat dan keseluruhannya atau mengucapkannya secara mutlak, maka ia wajib membayar kafarat sumpah. Jika ia mengharamkan istrinya dan meniatkan talak atau zihar, berlaku hukumnya sepenuhnya sesuai niat. Jika meniatkan pengharaman dirinya atau mengucapkannya umum, wajib kafarat sumpah dengan lafal itu. Ini adalah mazhab Syafi'i. Dan Al-Qadi, ia meriwayatkan ada 14 mazhab mengenai pengharaman istri. Adapun tahir, menurut jumhur, siapa memberi pilihan kepada istrinya atau istri-istrinya, lalu ia memilihnya, maka tidak terjadi apapun. Jika ia memilih dirinya, jatuh satu talak. Sebagian meriwayatkan, jatuh talak bain meski ia memilih suaminya. Namun mereka tanpa dalil yang sah. Adapun ilah, yang disebutkan dalam hadis ini bukanlah ilah, yang disebutkan dalam Al-Quran dan tidak memiliki hukum-hukumnya. Yang dimaksud di sini hanyalah sumpah, wallahu alam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meninggalkan pakaian mewah karena tawadu padahal ia mampu mengenakannya, Allah akan memanggilnya pada hari kiamat di hadapan seluruh makhluk sampai dia memberinya pilihan, pakaian-pakaian iman mana saja yang ia kehendaki untuk dikenakan. Siapa memakai pakaian pamer, Allah akan memakaikannya kehinaan. Kenakanlah, hendaklah mereka memakai. Kenakanlah pakaian putih, karena itu adalah sebaik-baik pakaian kalian, dan kafanilah orang-orang mati kalian dengannya. Sesungguhnya yang mengenakan sutra di dunia adalah orang yang tidak memiliki bagian di akhirat. Barang siapa mengenakan sutra di dunia, ia tidak akan mengenakannya di akhirat. Semoga Allah lindungi kami dari keburukan. Hadis beliau tentang pakaian. Dan beliau berkata, sesungguhnya orang yang tidak mempedulikan pakaian berhias yang dibanggakan di antara manusia dan meninggalkan sebagian kemewahan karena tawadu. Allah akan memanggilnya pada hari kiamat di hadapan seluruh makhluk hingga dia memberinya pilihan untuk mengenakan pakaian-pakaian iman manapun yang ia kehendaki. Berbahagialah dia. Adapun orang yang tidak menemukan dan tidak mengenakan kecuali yang sederhana, tetapi ia berharap bisa mengenakan ini, maka ia tidak dipanggil dan tidak diberi pilihan dari pakaian-pakaian itu, dan hatinya tidak terpaut kepadanya. Siapa meninggalkannya padahal mampu karena Allah, dan siapa yang Allah tahu, bila mampu ia akan meninggalkannya dengan tulus, akan kelak diberi kepadanya pilihan pakaian terbaik. Demikian pula, siapa memakai pakaian pamer dunia, Allah memakaikannya kehinaan. Pada hari kiamat, dan pada umumnya juga disegerakan baginya sebagian kehinaan di dunia. Maka semua orang saling membanggakan pakaian mereka. Lihatlah kehidupan mereka, hari-hari berlalu di mana mereka dihinakan. La ilaha illallah. Ya. Seseorang dihina, seseorang mengotori dirinya sendiri. Seseorang keadaannya begini, padahal ia tadinya bangga dengan pakaiannya. La ilaha illallah, tidak ada kebanggaan kecuali dengan ilmu, kesalehan, dan ketundukan kepada Allah, bukan dengan pakaian. Ia memberinya nama-nama dan kedudukan. Iblis memiliki kedudukan di sisi orang yang mengikutinya hingga ia menguasai mereka. Dan orang-orang mukmin telah mengetahui bahwa ia tidak memiliki kedudukan di sisi Allah, dan dengannya tidak akan diperoleh derajat di akhirat. Semua penampilan, pakaian, tanda-tanda, dan semua yang diinginkan dan didambakan oleh jiwa manusia tidak memiliki nilai sama sekali di sisi Allah dan tidak memiliki kedudukan. Akan tetapi, musuh mereka hanya mempermainkan mereka. Ia sekadar mengada-adakan baginya suatu nilai. Sebatas itu. Kami menjadikan apa di bumi sebagai perhiasannya, bukan untuk kalian. Itu milik bumi, bukan milik kalian. Itu perhiasan bumi, bukan untuk kalian.
Perhiasan kalian mengenal Tuhan kalian, bertakwa, berilmu, istiqomah. Itu hanya perhiasan bumi semata. Dan ia akan menjadi tanah yang tandus dan akan berakhir. Semoga Allah menganugerahkan kita adab kepadanya. Beliau bersabda, para lelaki yang memakai sutra di dunia tiada bagian di akhirat. Siapa memakainya di dunia tak akan memakainya di akhirat. Jadi ia bisa mengenakan jenis lain, atau tidak masuk surga sama sekali karena mati kafir. Na'udzubillah ta'ala. Penghuni surga, Allah berfirman, pakaian mereka di sana sutra lembut murni. Ini berlaku umum bagi mereka. Dan seandainya kita andaikan seorang mukmin berani memakai sutra di dunia tanpa mempedulikan perintah Allah, kemudian ia mati dan masih memiliki sedikit iman, maka ia akan dihukum dengan diharamkan darinya. Dikatakan kepadanya, tidak ada pakaian dari istabrak, dan setelah itu tidak ada lagi sutra, tidak ada apa-apa. Dan tidak sehelai pun pakaian sutra, karena ia telah menyegerakan untuk dirinya. Sutra surga itu tidak seperti sutra dunia ini, tetapi ia telah melewatkan yang besar demi syahwat yang kecil. Saat memilih yang hina, ia kehilangan yang agung. Na'udzubillah. Seperti orang yang meminum hamar di dunia, jika ia mati dalam keadaan memiliki iman. Dia masuk surga, tak ada sungai hamar baginya. Dikatakan, madu murni, hamar tiada. Ia tergesa di dunia, minum hamar, musibah berlapis. Itu nikmat peminum. Cukup, kau tergesa. Siapa tergesa sebelum waktunya, akan dihukum tak mendapatkannya. Lagi, apakah kalian rela dunia menjadi milik mereka dan akhirat menjadi milik kita? Semoga Allah meridai kalian. Lalu beliau bersabda, di antara sabdanya, jangan mutilasi hewan, jangan jadikan makhluk bernyawa apapun sebagai sasaran tembak. Beliau melarang mengadu hewan, dan bersabda, siapa membunuh burung kecil tanpa alasan, kelak ia mengadu pada hari kiamat, ya Rab, bahwa si fulan membunuhku sia-sia, bukan karena manfaat atau tujuan. Sabda Nabi, seorang mukmin bukan pencela, bukan pengutuk, bukan berkata keji, dan bukan orang kasar lisannya. Para pelaknat tak jadi pemberi syafaat atau saksi di kiamat. Jangan melaknat, laknat Allah, murkanya, atau api neraka. Jangan mencela orang-orang yang telah wafat. Mereka telah sampai pada apa yang mereka perbuat. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, Atasnya. Begini petunjuknya. Mukmin bukan pemutilasi, jangan memutilasi hewan, haram. Jangan jadikan makhluk hidup sasaran tembakan panah, itu hukumnya haram. Maka inilah hadap kepada Allah dan kasih sayang terhadap hewan. Beliau melarang mengadu domba antar binatang. Haram mengadu ayam jantan dengan ayam jantan lain, membiarkan mereka berkelahi, atau antara banteng dengan banteng, atau antara burung pipit dengan burung pipit, haram. Dan akan menuntut kita di hari kiamat. Demikian pula, bahkan jika dia membunuh seekor burung pipit dengan sia-sia, bukan untuk dimakan dan tidak menyembelihnya secara halal, tetapi membunuhnya dengan sia-sia. Burung pipit berseru di hari kiamat, ya Rab, si fulan membunuhku sia-sia. Bukan manfaat pun yang kau halalkan baginya dalam syariat. Ia akan mengambil haknya pada hari kiamat, ya Latif. Sabdanya, mukmin bukan pencela yang menyakiti hamba Allah. Karena ia tidak mencari atau membicarakan aib orang. Ia juga bukan pengutuk, tidak mengutuk apapun atau siapapun. Dia bukan orang yang berkata keji, kotor, buruk, atau jorok sama sekali. Siapa yang gemar melaknat di dunia, tidak akan termasuk para syuhada, dan tidak pula menjadi pemberi syafaat kelak pada hari kiamat. Artinya, barang siapa yang banyak melaknat dan mencela, bahkan jika ia terbunuh dalam pertempuran, ia tidak akan dibangkitkan sebagai syahid karena perkataannya, wal'iyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Orang-orang yang suka melaknat tidak akan menjadi pemberi syafaat dan tidak pula menjadi saksi pada hari kiamat. Seorang mukmin menjaga lisannya. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Allah mengaruniai kami iman, yakin. Dari kebaikan yang maha memelihara, sungguh menakjubkan. Wahai yang maha pemurah,
atas manusia dari kebaikan yang maha memelihara, sungguh menakjubkan waktunya. Dengannya derajat-derajat bagi para ahli hidayah menjadi tinggi. Panji-panji. Tampaklah rahasia kemuliaan sebaik-baik bangsa Arab, dan Allah berkuasa atas urusannya. Dengan ini tertulis, wahai beruntungnya orang yang telah diberi pakaian. Pakaian anugerah dari Allah. Dengannya ia mencapai semua tujuan dari segala hajat, dan dengannya ia mendekat. Di taman-taman kesucian bersama orang-orang yang dekat, baik urusannya di dunia maupun di saat kembali akhirat. Wahai yang maha luas, limpahkanlah kemurahan, wahai sebaik-baik pemberi anugerah, dengan Al-Mustafa yang terindah. Dengannya tersingkap semua kesusahan. Dengan Al-Mustafa yang terindah, dengannya terungkap segala duka. Dialah dambaan hatiku dan puncak tujuan serta permintaanku. Semoga Dia menerima, menolong, menguatkan kami dengannya. Semoga Dia menuntun kita di jalannya, melindungi dari keburukan, menjadikan kami dan kalian pula penolongnya, pengikut jejaknya, penghidup sunnahnya dengan sebaik-baik cara. Semoga Dia menolak bala kami dan umat kekasihnya, menjadikan kami terpimpin, melembutkan kami dan umat dalam takdir, serta mengubah keadaan jadi terbaik. Jadikan kami puncak dekatnya, bawahnya misteri. Semoga Dia menjaga, sebagaimana Dia menjaga Al-Quran, milik kami, keluarga, tetangga, warisan kami, segala yang mengelilingi kami, serta kebenaran dan para pengusungnya di segenap penjuru negeri. Dan menolak dari kami kejahatan orang-orang jahat, melindungi kami dari segala mara bahaya, mengikat kami dengan kekasih pilihan dengan ikatan terkuat di setiap waktu, keadaan, dan tingkatan. Semoga Dia membenahi urusan umatnya, menjadikan kami pilihan, termudah, terbaik, tertinggi. Semoga kami dimanfaatkan umatnya, umum khusus, ditutup sebaiknya, diridai kami. Shalawat, salam, berkah atas Nabi Muhammad, keluarga, sahabat. Al-Fatihah. Ya Allah, limpahkan syalawat dan salam. Rabbana, beri manfaat dari ajaran MU kepada kami. Ya Rab, ajarkan kami yang bermanfaat. Pahamkan kami, keluarga, dan kerabat dalam agama di negeri kami. Semua perempuan dan laki-laki. Bimbing kami dan mereka pada yang Engkau ridai, dalam kata dan perbuatan, dengan karunia MU. Dan anugerahkan kepada semua rezeki halal yang terus-menerus, dan kawan-kawan karib yang bertakwa lagi berilmu, agar kami meraih kebaikan dan dicukupi.